Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada halaqah kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi dari mata pelajaran hadis untuk kelas 7. Di sini kita akan masuk pada bab yang ketiga dari kitab Al-Adhkar wal Adab. Yang sebelumnya, pada dua bab sebelumnya ya, bab yang pertama kita belajar tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi disebutkan ada 3 hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian bab yang kedua ada fadlu ta'allumil Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran. Juga disebutkan ada 3 hadis ya dalam bab ini. Kemudian setelahnya kita masuk bab yang ketiga di sini, yaitu bab fadlu majalisiz zikri, keutamaan majelis zikir. Ya, majelis zikir di sini maksudnya adalah majelis ilmu. Di sini disebutkan satu hadis dalam bab ini ya, yang menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu. Yang mana satu hadis ini saja ini sudah benar-benar cukup bagi kita semua untuk termotivasi ya, terdorong untuk menghadiri majelis ilmu karena keutamaannya sangat besar. Ya, majelis ilmu yaitu majelis ya, suatu perkumpulan di mana manusia berkumpul di dalamnya. Ya, di dalamnya itu dipelajari tentang Al-Quran, ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang ilmu agama, ya, tentang ilmu yang bermanfaat, ya, tentang apa yang terkait dengan agama kita, ya, perkara-perkara yang bermanfaat bagi akhirat kita nanti. Itulah yang dimaksud dengan majelis ilmu, ya, majelis yang di dalamnya dipelajari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Maka itu yang dimaksud dengan majelis ilmu ya. Keutamaan kita menghadiri majelis ilmu disebutkan dalam hadis ini. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah ada suatu kaum yang ijtama'a, yang berkumpul. Jadi wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada satu masjid ya, dalam satu masjid, dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia ini tadi berkumpul di dalam masjid dalam rangka yatluna kitaballahi, yang mana mereka membaca kitabullah. Ya, mereka membaca kitabullah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari kitabullah di antara mereka. Ya, mereka bertadarus. Ya, jadi membaca dan juga mempelajari kandungan dari kitabullah Al-Quran. Iya. Jadi mereka berkumpul di dalam masjid ya, mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka pelajari. Ya. Dan juga tentunya mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini menjelaskan tentang kandungan Al-Quran sebagai pelengkap dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, intinya mereka mempelajari ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu masjid, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid, yang mereka mempelajari ilmu agama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ya, akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu di sini dijelaskan at-tuma'ninah
wal waqar, ya tumakninah, ketenangan, wal waqar, dan kedamaian, ya. Ketenangan dan kedamaian akan mereka dapatkan, akan mereka rasakan ketika mereka berada di majelis ilmu tadi. Ya, mereka akan diliputi dengan ketenangan, ya, kenyamanan, kedamaian. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya, para malaikat akan mengelilingi mereka, akan menaungi mereka di dalam majelis ilmu tadi. Masya Allah. Ya, walaupun tidak bisa terlihat malaikat tadi, ya, tapi sebenarnya pada hakikatnya malaikat-malaikat tadi hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, para malaikat hadir di majelis-majelis ilmu. Ya. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antaranya ada para malaikat yang itu tugasnya khusus untuk, ya, mencari halaqah-halaqah ilmu, mencari majelis-majelis ilmu. Ya, tugas mereka itu mencari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka mendapati ada suatu majelis ilmu, maka mereka berhenti di situ dan mereka akan menaungi, akan mengelilingi orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu tersebut. Akan dilindungi oleh para malaikat. Subhanallah. Ya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Ya. Malaikat-malaikat pun akan ikut hadir di dalam majelis ilmu. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka. Ya, menyebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu tadi, Allah sebut nama-namanya. Ya, Allah yang akan menyebut nama-namanya fi man indah, di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, para penduduk langit yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah akan sebut-sebut nama-nama mereka, fulan bin fulan. Ya. Dia senantiasa menghadiri majelis ilmu, disebut namanya. Allah banggakan di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya di atas langit. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka coba kita lihat tadi, ya, satu hadis yang disebutkan dalam bab ini, tapi dengan satu hadis ini saja sudah cukup untuk menjelaskan tentang keutamaan dari majelis ilmu. Ya. Di mana ketika kita datang menghadiri majelis ilmu, apalagi kalau majelis ilmu tadi diadakan di dalam masjid, kita datang menghadirinya, kita duduk di dalamnya, kemudian di dalamnya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu agama, maka kita akan merasakan, kita akan mendapatkan beberapa keutamaan yang sangat besar. Yang pertama, kita akan diliputi dengan ketenangan, kedamaian. Kita akan merasakan ketenangan di dalam majelis ilmu tadi. Ya, kita akan merasa tenang, merasa damai, nyaman di dalam majelis ilmu tersebut. Ya. Ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan as-sakinah, ketenangan kepada kita semua di dalam majelis ilmu. Kemudian wa ghasyiyathumur rahmah, kita pun juga akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menjadi penggugur dari dosa-dosa kita, akan diampuni dosa-dosa kita dengan menghadiri majelis ilmu. Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yaitu akan mendoakan ampunan bagi mereka yang mempelajari ilmu, yang menuntut ilmu, termasuk yang menghadiri
majelis ilmu. Ya, mendoakan ampunan bagi mereka yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama dan juga yang memahami ilmu agama. Orang-orang yang berilmu akan didoakan ampunan oleh semua makhluk yang ada. Bahkan ikan-ikan di laut pun akan mendoakan ampunan baginya. Doakan oleh semua binatang-binatang yang ada. Sampai ikan-ikan di laut pun itu juga mendoakan ampunan baginya. Maka ini keutamaan yang sangat besar ya bagi para penuntut ilmu yang menghadiri majelis ilmu. Kemudian wahaffathumul malaika, mereka akan diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Masya Allah ya, kita akan dikelilingi oleh para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang sangat besar, yang mereka sangat mencintai orang-orang yang beriman, yang mereka juga senantiasa mendoakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya, siapa yang tidak ingin menjadi temannya para malaikat? Ya, teman majelisnya para malaikat. Jadi kalau kita bermajelis di majelis ilmu, maka ketika itu kita sedang bermajelis juga bersama para malaikat, walaupun kita tidak bisa melihat para malaikat tadi. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluknya, di antara para makhluknya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya, para malaikat yang Allah dekatkan. Ya, para malaikat pemikul arsy, ya, para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat penduduk langit. Ya. Yang mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk-makhluk yang mulia, yang memiliki derajat yang tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk yang mulia tadi. Membangga-banggakan kita di hadapan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala yang akan melakukannya. Allah yang akan menyebut nama-nama kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan yang sangat besar bagi kita semua yang mau menghadiri majelis ilmu. Maka satu hadis ini sekali lagi telah cukup bagi kita untuk memberikan gambaran, berikan penjelasan betapa besarnya keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis ilmu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk materi kita pada hari ini. Insyaallah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk pada fasal yang baru, yaitu Qismul Adhkar, yang akan menyebutkan tentang zikir-zikir yang bisa kita hafal, yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.